Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 dari kelas D4 Akuntansi Sektor Publik AK2 Universitas Negeri Jakarta akan berdiskusi terkait laporan keuangan Kementerian PUPR. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama ada saya sendiri yaitu Lingga Puri Kamila, lalu ada Edita Marsyanda Putri, lalu ada Kaila Jasmine Andira, lalu ada Ferdi Himawan, dan yang terakhir ada Raihan Ahmad Bahtiar. Mari kita mulai diskusi terkait laporan keuangan. Nah, sebelum mulai topik utama, ada nggak sih dari kalian yang mau ngejelasin nih tentang laporan keuangan secara general tuh apa sih? Gue mau jelasin ya, Ling. Jadi, laporan keuangan adalah hasil akhir dari rangkaian pelaporan akuntansi. Nah, tujuan dari laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan untuk pembuatan keputusan ekonomi. Gue kan udah jelasin nih laporan keuangan secara general. Ada yang mau bantu nggak jelasin untuk laporan keuangan dalam konteks pemerintahan? Gue bantu jelasin ya. Jadi, singkatnya dalam konteks pemerintahan itu terbagi dua, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Nah, yang akan gue bahas lebih jauh adalah tentang kementerian. Jadi, kementerian merupakan salah satu instansi yang termasuk dalam ruang lingkup pemerintahan pusat. Laporan keuangan dalam ruang lingkup pemerintahan mempunyai standar akuntansi sendiri, yaitu standar akuntansi pemerintahan atau yang kita kenal sebagai SAP. Laporan keuangan pemerintah diatur dalam PP 71 tahun 2010. Nah, karena tadi Kayla dan Ediza udah ngebahas tentang laporan keuangan, dan Kayla juga udah menyinggung nih tentang kementerian itu apa, gimana kalau kita bahas tentang laporan keuangan Kementerian PUPR? Yuk guys, simak berikut ini. Dan Wah, boleh banget nih. Jadi, gue di sini mau ngejelasin, Kementerian PUPR itu adalah singkatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Lalu, bidang urusan kementerian ini adalah tentang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tersebut. Nah, dalam memenuhi tugas dan kewajibannya, setiap kementerian pasti memiliki rincian biaya dan beban yang dikeluarkan selama satu periode berjalan. Untuk itu, sebagai hasil pertanggungjawaban, kementerian ini diwajibkan untuk membuat laporan keuangan. Dia juga mau jelasin tentang pelaksanaan aplikasi dokumen dokumenter. Untuk basis aplikasi secara umum terbagi dua, itu basis aplikasi aktual dan basis kas. Basis aktual merupakan basis aplikasi yang mengaruhi transaksi dan ritual lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu tanpa memperhatikan aktivitas atau keterangan masyarakat. Diterima atau dibayar. Sedangkan basis kas adalah basis aplikasi yang mengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau secara kas diterima atau dibayar. Dua hal tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP yang telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Basis akuntansi yang mereka pakai adalah basis aktual. Namun, jika melihat laporan keuangan di tahun 2018, mereka menggunakan basis aktual dan basis kas. Apabila mereka hanya menggunakan basis aktual, mereka akan menerapkan hal tersebut di dalam laporan dari anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan CLK. Namun, jika mereka mengaplikasikan dua basis akuntansi, maka basis kas digunakan saja laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas. Sedangkan basis kasnya digunakan untuk penyajian laporan transaksi anggaran. Nah, gue juga mau nambahin, untuk dasar pengukuran Kementerian PUPR ini lebih menggunakan nilai perolehan historis. Sebagaimana aset dicatat sebagai pengeluaran atau penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kemudian untuk kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Nah, pengukuran pos-pos laporan juga menggunakan mata uang rupiah. Nah, untuk kebijakan akuntansi yang mendasari laporan keuangan Kementerian PUPR ini disusun mengacu pada PP tahun
2010 nomor 71 tentang standar akuntansi pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 222/PMK.05.2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 177/PMK.05/2015 tentang pedoman penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga, serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 42/PMK.05.2017, yaitu tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 220/PMK.05/2016 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum atau BLU. Untuk periode akuntansi sendiri yang digunakan untuk menyajikan informasi keuangan yang berdasarkan tahun anggaran yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Untuk sistem laporan keuangan di Kementerian PUPR sendiri terdapat 5 laporan, yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan CALK. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan belanja selama satu periode dalam laporan keuangan Kementerian PUPR tahun 2021. Realisasi pendapatan negara sampai 31 Desember 2021 adalah berupa pendapatan negara bukan pajak sebesar 739.029.522 atau mencapai 22,92% dari estimasi pendapatan LRA sebesar 334.103.032.000. Realisasi belanja negara sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar 150.890.803.557 atau mencapai 94,66%. Dari alokasi anggaran sebesar 161.312.757.487.000 untuk neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset kewajiban dan ekuitas nilai aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar 1.155.325.329.776 yang terdiri dari aset lancar sebesar 70.469.949.075.651, aset tetap atau neto sebesar 1.468.393.047.204.786, piutang jangka panjang atau neto sebesar 94.291.463.868 dan aset lainnya atau neto sebesar 423.796.033.231.471 nilai kewajiban dan ekuitas masing-masing sebesar 3.367.148.505.916 dan 1.959.388.172.470.861. Lanjut ke laporan selanjutnya, yaitu laporan operasional yang menyajikan berbagai unsur pendapatan LO, beban, surplus atau defisit dari operasi, surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional, surplus atau defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus atau defisit LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Dalam laporan Kementerian PUPR tahun 2021, pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp554.603.574 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp121.171.5.500.000
Rp7.249, sehingga terdapat defisit kegiatan operasional sebesar Rp121.617.903.675. Kegiatan non-operasional pos-pos luar biasa masing-masing sebesar defisit Rp38.482.563.038 dan defisit sebesar Rp120.653.603.466.713, sehingga entitas mengalami defisit LO sebesar Rp120.655.603.466.713. Dan kemudian dalam laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk ekuitas pada laporan keuangan Kementerian PUPR sendiri tahun 2021, ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp1.940.938.650.300 ditambah dengan defisit LO sebesar Rp20.655.403.466.713, kemudian ditambah atau dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar Rp11.383.788.531.363 dan ditambah transaksi 16 antar entitas sebesar Rp150.741.818.637, sehingga ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.999.388.470.861. Jadi ekuitasnya nambah pada akhir periode. Terakhir, ada catatan atas laporan keuangan atau CALK yang menyajikan tentang penjelasan atau daftar rinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. CALK sendiri juga dianjurkan oleh standar akuntansi perintah atau SAP serta pengungkapan lainnya yang memang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan itu sendiri. Nah, adapun untuk pokok kebijakan dalam laporan keuangan Kementerian PUPR tahun 2021 meliputi refocusing, penanganan pandemi COVID-19, serta pemulihan ekonomi nasional dan juga perubahan lainnya, seperti mengalokasikan untuk penanganan longsoran, penanganan cuaca ekstrim, dan kegiatan padat karya, serta percepatan PHLN, tambahan BOU, serta pengesahan belanja modal tanah PSN LMAN. Setelah dipartai lengkap oleh teman yang lain, kesimpulannya adalah laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Ada 5 laporan yang disajikan oleh Kementerian PUPR, yaitu terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan keuangan entitas, dan catatan asal laporan keuangan. Dalam instansi Kementerian PUPR, penyusunan laporan keuangan didasarkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Selain itu, basis akuntansi yang digunakan adalah basis akuntansi aktual. Untuk dasar pengukuran menggunakan nilai perolehan historis, kemudian pengukuran pos-pos laporan menggunakan mata uang rupiah, serta periode akuntansi yang disajikan berdasarkan tahun anggaran, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Wah, diskusi tadi banyak banget loh informasi yang baru yang bisa kita ambil nih. Semoga para pendengar juga bisa mengambil manfaat serta bisa menambah wawasan dengan menonton video diskusi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan data-datanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.